Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara kembali dalam sapaan rohani hamba-hamba Tuhan GKKA Indonesia Kendari. Bersama maju, maju bersama. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nabi Habakuk. Saya akan membacakan bagi kita satu bagian ayat yang terdapat di dalam kitab Nabi Habakuk, yaitu Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ayat ini adalah 3 ayat terakhir dari keseluruhan kitab Habakuk yang memang hanya terdiri dari 3 pasal. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Pada tanggal 4 Agustus, hari Selasa yang lalu, ada sebuah berita yang sangat mengejutkan, di mana gudang penyimpanan amoniak yang biasanya digunakan untuk pupuk pertanian dan bahan peledak itu meledak di kota Beirut, Lebanon, di mana ledakan itu begitu dahsyat sehingga meluluhlantakkan hampir setengah daripada ibu kota Lebanon itu. Ada banyak orang yang meninggal, ada update terakhir itu lebih dari 100 orang dan ribuan luka-luka, dan tentunya ini bisa bertambah karena diperkirakan banyak orang yang tertimbun di dalam reruntuhan-reruntuhan yang ada, dan kalau belum ketemu jasadnya memang masih distatuskan sebagai hilang. Lebanon telah memasuki sebuah resesi. Itu disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan, dan ditambah lagi dengan kondisi ini, tentu mereka berada di dalam keadaan yang sangat krisis. Nah, krisis-krisis ini memang bisa saja terjadi di dalam kehidupan sebuah negara. Negara Lebanon membutuhkan bantuan daripada negara-negara lain. Negara kita sendiri juga, dan banyak negara di dunia ini mengalami dampak COVID-19, dan betul-betul membutuhkan akan penanganan dan pemulihan yang serius. Nabi Habakuk itu hidup di zaman bangsa Israel juga mengalami krisis. Dan ia melihat krisis itu di dalam berbagai dimensi kehidupan pada saat itu. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan beberapa topik-topik yang diangkat oleh Habakuk. Di dalam kitab Habakuklah kita menemukan sesuatu istilah, dia mengatakan keadilan muncul terbalik. Ya, keadilan muncul terbalik. Artinya pada zaman Nabi Habakuk, keadilan atau pengadilan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau muncul terbalik artinya orang yang benar itu dianggap salah, dan orang yang salah itu dianggap benar. Bapak Ibu, berita yang dibawa Nabi Habakuk itu didasarkan oleh keprihatinannya yang besar bagi bangsa Yehuda dan kehidupan iman mereka. Di dalam berita yang dibawa oleh Nabi Habakuk, ia menyampaikan bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa asing sebagai alat untuk menyatakan keadilannya. Ia pun menyatakan nilai kesabaran, ketekunan, dan pemahaman akan penderitaan tanpa kehilangan optimisme hidup. Habakuk mengajak semua orang untuk memahami rencana Tuhan secara jangka panjang. Ya. Sehingga seseorang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memaknai rencana Tuhan itu dalam kesadaran dan dengan penuh pengertian. Artinya bagaimana? Ini Nabi Habakuk mencoba mengajak kita untuk melihat apa yang dilakukan Tuhan itu tidak hanya di dalam satu kurun waktu tertentu. Saat ini kita sedang berada dalam zaman wabah COVID-19 ini. Kita jangan tergoda hanya melihat titik ini saja.
Kita harus mampu melihat bagaimana Tuhan memelihara kita jauh di belakang. Dan kita harus meyakini akan janji Tuhan yang ada di depan. Karena apa, saudara? Masing-masing kita punya musim kehidupan. Artinya, mungkin Anda dan saya saat ini menghadapi kesulitan dan Anda melihat orang lain sepertinya dia baik-baik saja. Bahkan lewat COVID-19 ini, usahanya naik karena kebetulan produk yang dia punya itu sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Tapi saudara, Nabi Habakuk mengajak kita memiliki pola pikir yang utuh tentang bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan, melihat Dia yang bekerja di dalam seluruh kronologi kehidupan manusia. Dan ini yang kemudian membuat Habakuk bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Memang Habakuk juga menyampaikan pesan yang keras dan tajam kepada orang-orang yang terus hidup di dalam kejahatan moral, kejahatan politis, dan juga ritual-ritual mereka. Karena mereka melakukan itu semua untuk kepentingan diri sendiri. Seperti saya sudah singgung tadi, Nabi Habakuk mengatakan pada zamannya, keadilan tampil terbalik. Nabi Habakuk sendiri itu juga bingung melihat akan penghakiman Allah yang sepertinya terus tertunda, sementara umat Yehuda yang telah diperbaharui oleh Raja Yosia itu semakin dilemahkan oleh penyelewengan pemimpin-pemimpin bangsa Yehuda pada saat itu. Habakuk sangat prihatin dengan masalah moral, yaitu apa yang dilakukan oleh orang Kasdim dari Babel, yang memang itu dibangkitkan oleh Tuhan untuk memberlakukan penghakiman atas orang Yehuda pada saat itu. Kenapa? Karena ia melihat bahwa kekejaman dan kebiadaban orang Kasdim itu menyangkal kebenaran Tuhan. Dan kemudian kebingungan ini menyebabkan Habakuk dikatakan sebagai nabi yang unik di antara para nabi. Karena Nabi Habakuklah satu-satunya yang mempertanyakan hikmat Allah. Tapi kita melihat bagaimana di bacaan kita tadi, pada akhirnya Nabi Habakuk melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Habakuk sangat menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, adil, dan membela umatnya. Walaupun umat di dalam penderitaan, Habakuk meyakini bahwa orang yang benar akan hidup dan orang fasik akan musnah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi yang dialami Nabi Habakuk bersama dengan bangsa Yehuda pada saat itu, situasi yang dialami oleh orang-orang yang ada di kota Beirut, Lebanon saat ini, yang kemungkinan mereka akan kelaparan karena gudang-gudang penyimpanan makanan itu datang dari area pelabuhan. Situasi yang kita hadapi saat ini karena COVID-19 itu bisa membawa kita kepada sebuah pertanyaan besar. Mempertanyakan akan hikmat Tuhan. Saya berdiskusi dengan beberapa orang yang menelpon, bahkan juga gereja-gereja membuat tema-tema seputar bagaimana umat Tuhan menghadapi penderitaan. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Mari kita meyakini bahwa di dalam penderitaan, di dalam krisis, di dalam wabah yang sedang dialami dunia saat ini, Tuhan punya rencana terhadap Bapak Ibu Saudara, terhadap saya, terhadap gereja kita, terhadap bangsa kita, terhadap dunia ini. Mungkin satu dan lain orang berbeda. Mungkin satu dan lain bangsa berbeda. Tetapi kita harus percaya kepada kesetiaan Tuhan. Kita harus percaya bahwa kalau Ia telah bekerja sedemikian rupa di dalam wabah, di dalam bencana, di dalam krisis yang dihadapi di waktu-waktu yang telah dilewati, kita percaya bahwa ke depan Tuhan juga akan memelihara kita semua. Dan pada saatnya kita akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudaraku, krisis ini terus menghantui hidup kita. Krisis ini memang kita harus akui sesuatu yang membuat kita khawatir. Tetapi kita percaya kepada hati Tuhan. Di mana seorang tokoh mengatakan, ketika engkau
tidak dapat melihat tangan Tuhan, percayalah kepada hatinya. When you can't trace God's hand, try to trust His heart. Keyakinan itu yang diajarkan oleh Nabi Habakuk bagi kita. Mungkin ia tidak pernah melihat itu, tetapi ia percaya. Dan kita lihat juga bahwa apa yang dia yakini, Tuhan wujudkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Dan sebagai perenungan kita dari firman Tuhan ini, saya ajak kita menyanyi lagu dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Namun aku tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, mengingatkan kami akan kasih Tuhan lewat Nabi Habakuk. Sekalipun pada saat-saat ini kami menghadapi krisis di dalam berbagai dimensi kehidupan, karena dampak daripada COVID-19. Tetapi kami percaya, sebagaimana Tuhan berkarya di dalam setiap bencana, setiap krisis yang ada, demikian juga Tuhan akan berkarya pada saat ini. Dan kami akan bersama-sama seperti Nabi Habakuk, mengatakan bahwa kami akan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kemampuan untuk meyakini dan mengamini firman Tuhan ini. Sehingga anak-anak-Mu boleh melihat akan maksud-maksud-Mu yang baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.